Jemaat Tuhan, cahaya surgawi itu selalu memenuhi jiwa kita dengan kemuliaannya. Kita masuk dalam pelayanan firman-Nya. Mari kita berdoa. Minggu 18 September 2022, hari perhentian Sabat yang Kau berikan ini, kami ingat ketika Yesus bangkit, Yesus menjadi pemenang, memberi kemenangan. Inilah satu kesukacitaan, cahaya surgawi. Jiwa kami ini penuh dengan kemuliaan. Karena itu kami bersuka di hari perhentian Sabat yang Kau sediakan. Kami hentikan semua kegiatan kami, rutinitas kami. Kini kami bersama di rumah Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa bersama, dan membaca Alkitab. Dalam penyeragaman, pembacaan diambil dalam Injil Lukas 16 ayat 1-13. Roh Kudus, kami mohon terus menerangi hati, pikiran kami, supaya firman Tuhan ketika kami membacanya, kami boleh mengerti dan kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Bukalah Alkitab, penyeragaman pembacaan firman Tuhan. Majelis Sinode mengambil dalam kebersamaan RCL. Dalam Injil Lukas 16 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-13. Saya akan ajak kita berkonsentrasi dan sebentar, apalagi yang ada mic-nya, tolong supaya gunakan. Sebentar, saya akan silakan semua membaca dan yang ada mic dekat, silakan membaca dengan intonasi tanda baca yang ada. Kita akan membaca dengan peran yang ada, tapi hendaklah kita berkonsentrasi supaya firman Tuhan ini kita cintai, mencintai firman, kita lakukan ini. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, itu perikop judulnya. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, semua kalimat ini membaca sebagai tuan dalam bagian ini. Mulai. Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas dosamu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya. Yang pegang mic, ucapkan dengan nyaring. Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Terus, aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepadanya. Katanya kepada yang pertama, semua ucapkan kalimat ini. Berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu semua. 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu semua. Inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian dia berkata kepada yang kedua. Dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu. 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu. Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul.
Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan yang tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Barang siapa yang bertelinga adalah yang mendengar firman ini, dan Yesus sudah katakan, tentu dalam hidup ini kita mau melakukannya. Berbahagialah setiap orang yang menuruti firman Tuhan, sebab firman-Nya itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersama-sama sudah boleh berkumpul beribadah dalam ibadah kita saat ini. Karena kita sebagai pelayan-pelayannya, sebagai warga kerajaan Allah, hendaklah kita senantiasa tetap setia melaksanakan tugas panggilan kita sebagai orang percaya yang senantiasa rajin bersekutu, rajin bersaksi, rajin melayani. Nah inilah, kalau saya lihat ini biar orang-orang tua kita yang sudah rambut putih ada bersama-sama saat ini. Ya, itu juga yang rambut hitam. Mudah-mudahan bukan karena disemer ya. Tapi disemer juga enggak apa, karena zaman now juga. Jangan nanti dibilang, oh Tuhan tidak menggendong kau nanti sampai masa tua. Nah, bagaimana opa, oma? Ya, jadi putih menyatakan bahwa itulah kemuliaan. Amin. Ya, kehadiran kita di sini, kita percaya bahwa ini semua adalah karena anugerahnya, karena besarnya kasihnya kepada kita di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Kita memandang kepada kemurahan Tuhan. Kalau kita sebagai warga gereja, panitia pelaksana dalam pemilihan majelis jemaat, BP, BPP, terus berjuang kan. Nah, sudah ada pemilihan majelis jemaat, kolom 1 sudah terlaksana, kolom 3 sudah terlaksana, kolom 4 sudah terlaksana, kolom 6 juga sudah terlaksana, tentu sesuai jadwal schedule ya. Selamat yang sudah terpilih, belum tentu nanti ke depan akan khusus selamatnya lagi ya. Dan yang tidak terpilih dalam kolom yang sudah ada itu, jangan pikir kita tak pilih, jangan kecil hati. Karena semua pada prinsipnya adalah pelayan ya. Jangan kecil hati. Jadi Bapak Ibu saudara kita yang sudah terpilih, nah itu berarti dia itu punya amanah khusus dalam tata gereja sebagai pelayan khusus ya. Nah, ke depan ini tentu masih ada PR untuk kita untuk pemilihan kolom
majelis jemaat di kolom. Jangan bilang majelis kolom ya. Majelis jemaat yang ada di kolom. Nah, hendaknya dalam kehidupan ini kita memilih orang-orang yang memang punya dedikasi. Ya. Ada yang disebut, kalau tadi kan kita nyanyikan, hidup yang jujur. Nah, itu penting sekali. Nah, di sini penginjil Lukas dia berkata-kata, dia berbicara tentang hal ini. Kalau kita lihat secara struktur memang, Injil Lukas ini, saya mau mengajak kita melihat secara struktur, memang kalau kita lihat dari pasal 1 ayat 1 sampai 4 itu adalah introduce, pendahuluan. Perhatikan itu. Ada pendahuluan di situ. Kemudian di pasal 1 ayat 5 sampai pasal 2 ayat 52 itu adalah cerita atau narasi iman sekitar peristiwa kelahiran Yesus. Kemudian di pasal 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 13, disitulah ada persiapan untuk pelayanan Yesus. Sehingga di pasal 4 ayat 14 sampai ayat 24 ayat 53, Bapak Ibu Saudara perhatikan di situ kita lihat zaman keselamatan dimulai dengan pelayanan Yesus di Galilea. Perjalanannya di Yerusalem, Yesus yang ada di Yerusalem. Mari kita melihat kalau dalam perikop kita tadi, kita di situ menjumpai bahwa sesungguhnya ada gambaran yang diberikan bendahara yang apa Bapak Ibu Saudara? Tidak jujur. Nah, itu. Kenapa dia tidak jujur? Tapi pada akhirnya kan dia diakui oleh Yesus kan? Karena dia mempertanggungjawabkan semuanya itu. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, warga jemaat dan pelayan-pelayan jemaat, jujurlah. Itu penting sekali. Mari saja kita melihat. Dari bagian ini, Lukas dia memulainya dengan bagaimana bendahara yang tidak jujur. Ia sampaikan bahwa ada seorang yang punya seorang bendahara yang diberi kepercayaan untuk mengatur keuangan sang tuan. Berarti ini tuan ini kaya raya loh. Mungkin dia punya rumah mewah, mobil mewah, tapi tidak hasil korupsi tentu. Kalau sekarang kan banyak yang punya mobil mewah, punya rumah mewah, ujung-ujungnya KPK tangkap. Nah, itu tugas KPK itu. Malah jangan sampai di gereja ada yang tertangkap nanti karena hal-hal seperti itu. Saya percaya kalau kita hidup, Yesus menghendaki supaya kita jujur. Mari kita lihat di sini. Firman Tuhan berkata-kata bahwa sang tuan yang ada adalah seorang kaya. Dia punya harta melimpah ruah, ya. Banyaknya hartanya sehingga dia sangat membutuhkan orang yang dapat dipercaya. Supaya dia bisa mengatur bisnis keluarganya seperti ini. Ya. Tentu kita lihat di sini seorang bendahara. Ya. Kriteria. Nah, kalau kita mau bicara tentang kriteria seorang bendahara memang secara umum bisa dikatakan pertama. Nah, ini siapa nanti calon bendahara-bendahara di kolom, bendahara di jamaat, gitu. Apalagi nanti bendahara sinode. Nah, itu karena habis di tingkat jemaat, secara sinodal nanti, nah ini ada saya lihat tokoh-tokoh yang di sini luar biasa. Mari kita lihat. Pertama, kriterianya harus teliti. Dia harus bertanggung jawab mengatur urusan rumah tangga. Nah, itu kalau urusan rumah tangga, dia bilang pengeluaran sekian, padahal cuma sekian. Nah, itu berarti masuk poji-poji yang lain. Ya bolehlah kalau dipuji-puji sebentar kebutuhan mendesak mungkin di rumah tangga ini ya saya bilang cepat tanggulangi itu. Nah itu. Yang kedua, kriterianya sebagai bendahara. Orang yang dipercaya supaya dia bisa mengurus keuangan. Nah itu. Jangan besar pasak dari, nah itu kan kebanyakan biasa begitu. Sehingga dililit oleh setan kredit itu, ya dililit.
dikira dia kerasukan apa, dipanggil pendeta supaya ditengking, dia dililit oleh ular apa itu, si naga apa sama. Saya bilang dia bukan dililit oleh setan apa, tetapi oleh itu kredit. Nah itu. Yang ketiga, kriterianya adalah memiliki kemampuan dasar akuntansi dan pasti juga dengan laporan keuangan. Kriteria yang keempat, supaya dia memiliki integritas sehingga dia mampu menjaga keuangan sebagai bagaimana dalam kehidupan berorganisasi. Organisasi besar, organisasi kecil itu perlu pengaturan keuangan. Itu. Biar dibilang apa, tidak butuh keuangan, pasti butuh keuangan. Bensin saja sekarang BBM naik kan. So berapa harga bensin sekarang? Nah itu. Kita juga tidak usah mengeluh. Karena di negara-negara lain sudah lebih dulu naik itu harganya. Untunglah presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo, itu orangnya arif dan bijaksana. Kita salut ya. Tidak usahlah kita ikut apa demo-demo segala macam ya. Kalau demo ya boleh, kalau melalui ada kan ada apa parlemen kita, nanti di situ dia berdemo bagaimana beradu argumentasi tentang kenaikan harga yang ada itu, supaya jangan sampai rakyat kecil yang jadi apa menderita hidupnya separuh. Nah, itu orang termasuk rakyat kecil toh. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, apa yang digambarkan di sini? Kalau saya tadi mengajak kita membaca dengan peran, tanpa saya khotbahkan sudah mengerti itu. Betul? Begitu cara membaca Alkitab. Jangan comot-comot sampai koma, comot sampai koma. Nanti dia, apa ini? Sampai di mana DP pemahaman nanti? Bingung. Nah, itu. Kalau lihat, oh ini naratornya. Oh ini dari penulis menyatakan ini kata yang disampaikan oleh Yesus Kristus, ya. Oh ini, oh yang bersangkutan yang diberikan sebagai gambaran. Oh ia sudah mengakui dia punya ketidakjujurannya, karena dibilang ada bendahara yang tidak jujur. Mudah-mudahan bendahara-bendahara kita di sini jujur-jujur, amin. Jujur-jujur toh. Ya, bukan cuma bendahara, semua yang ada jujur-jujur lah. Gitu. Jangan main sambunyi-sambunyi. Nah itu biar sambunyi di mana? Tuhan solia, ngana tali ngada palia itu biar sambunyi di bawah kolong apa? Gitu. Dapalia. Sepandai-pandai tupai melompat, sekali akan gagal. Nah, itu banyak contoh-contoh. Tapi itu saya tidak perlu sampaikan. Lihat saja di berita, karena itu kode etik, ya, kode etik. Saya tidak perlu. Nanti lihatlah di berita, banyak yang seperti itu, supaya jangan sampai umat Kristiani, umat Kristen yang ada yang mendengar online ini dimanapun berada, apalagi yang hadir dalam ibadah ini, tidak sampai ditangkap oleh KPK, ya tak? Tuhan so tangkap, mungkin tangka di kerah sudah, belum dilihat batangka itu, karena barang siapa yang menyembah dia haruslah menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Kita tidak lihat, tapi mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Nah, itu Tuhan lihat semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dari cerita yang ada ini, hendaknya dalam kehidupan ini, pada prinsipnya kita diminta supaya memiliki kesetiaan. Setia pada perkara yang kecil, pasti setia pada perkara yang besar itu, yang gede itu. Belum menyelesaikan perkara-perkara kecil, so mau di besar. Mana orang mau pilih nanti itu toh? Apalagi mau bilang menuju ke legislatif, itu. Mulai dalam organisasi yang kecil, rumah tangga dulu, atau bagaimana pribadi-pribadi kita, sudahkah jujur? Itu. Kalau belum, detik ini firman Tuhan, bukan Pendeta Sahrul yang bilang, cuma Pendeta Sahrul saja hanya sebagai mediator menyampaikan ini supaya
dalam hidup ini kita menunjukkan kesetiaan kita. Bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan dan kesetiaan kita menunaikan tugas tanggung jawab panggilan yang Tuhan percayakan untuk kita laksanakan. Baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan berjemaat, di kolom, di Bipra, bapak, ibu, pemuda, remaja, sampai anak sekolah minggu. Sekolah minggu ada balita, ada batita. Bahkan kalau ibu-ibu yang masih dijanin, ada yang masih dijanin ini? Ya, yang mendengar ini saya pastikan ada, karena setiap detik ada itu. Ada yang lahir, ada juga yang meninggal. Kadol dilihat secara skop global. Ya, nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, hiduplah jujur. Karena kejujuran itu dimanapun itu sangat dibutuhkan. Saya katakan itu menjadi satu kebutuhan, bukan keinginan. Satu kebutuhan. Sama halnya kalau kita tidak makan, bisa kita apa? Bisa busung lapar kalau anak-anak kita ya. Di Sulawesi Tengah ada yang busung lapar. Nanti lihat di berita ya. Kalau saya bilang nanti bisa salah nanti saya. Ya. Lihat di berita. Supaya jangan sampai kita asam lambung, itu apalagi asam kinoi, itu. Nah kemarin dari Kimia Farma memberikan pelayanan. Pelayanannya pertama kan dibilang gratis, tapi ujungnya harus bayar. Obatnya itu tidak di cuma-cuma kan. Ketika sudah hipertensi, tekanan darah tinggi, kolesterolnya tinggi. Saya bilang sama Bapak Ibu, saudara-saudara kemarin masih ingat? Biarlah itu tinggi-tinggi semua, yang penting jangan tinggi hati. Rendah hati, itu orang Kristen. Ada yang bilang, apa pendeta? Kalau selalu rendah hati nanti injak-injak. Orang yang diinjak-injak Tuhan akan tinggikan. Tapi orang yang menginjak-injak itu akan direndahkan serendah-rendahnya. Amin. Tuhan pasti akan menolong kita supaya kita setia pada perkara kecil, sehingga perkara besar yang diberikan kepada kita untuk mengurus, kita akan setia semua. Jika kita dipercayakan untuk menunaikan tugas panggilan pelayanan kita, laksanakan itu dengan kejujuran, laksanakan itu dengan kesetiaan. Tuhan Yesus, Kepala Gereja yang mengutus kita, selalu memberkati kehidupan kita semua yang ada. Katakan amin. Amin.